fi baitin min buyutillah, di tempat yang mana kita seharusnya lebih dekat kepada Allah, lebih ingat kepada Allah. Namun buah dampak daripada kita selalu banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, tentu bukan hanya di masjid saja nanti kita ketika mengingat Allah. Jadi mengingat Allahnya bukan hanya di masjid saja, di luar masjid, di rumah, di tempat kita bekerja, di perjalanan, di pasar, dimanapun kita berada, di kantor, kita selalu berzikir, selalu ingat akan keberadaan Allah yang melihat, mengawasi kita setiap saat, dimanapun kita berada. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Jangan kita bertakwa kepada Allah hanya di masjid saja. Di masjid seperti orang baik, di masjid seperti orang saleh. Nanti di tempat kerja kayak Fir'aun, di tempat kerja, di pasar kayak Fir'aun. Alhamdulillah, jangan. Jadi tetap kita bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran wa khalif hawa nafsi allati laisa qasduha siwal jam'i lid-dari allati hashuhal mihan. Kata Sahib Ratib Al-Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di dalam qasidahnya, syair nasihatnya, alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri, ketika sembunyi tidak ada orang yang melihat, seorang diri, maupun di hadapan halayak ramai. Wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran, dan hatimu bersihkan dari segala kotoran, dari segala noda, penyakit-penyakit hati. Wa khalif hawa nafsi allati laisa qasduha siwal jam'i lid-dari allati hashuhal mihan. Dan senantiasa tentang hawa nafsu, perang itu hawa nafsu yang hanya akan mengumpulkan uang, hanya mengumpulkan sesuatu yang akan menjadi bahaya bagi kita nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur ketika kita di dalam masjid, kita sadar bahwa kita sedang berada di tempat yang baik. Jangan hanya jasad kita, tubuh kita saja di masjid, tetapi hati kita di luar masjid. Orang yang hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu itu ada yang hanya jasadnya saja, fisiknya aja, sementara rohnya nggak hadir. Yang bagus dua-duanya, fisik dan roh kita hadir dua-duanya. Ada juga yang walaupun fisiknya, jasadnya tidak hadir di masjid, di majelis ta'lim, tetapi rohnya hadir, ada rohnya. Kenapa? Karena dia berhalangan untuk hadir. Dia biasa aktif hadir, tiba-tiba berhalangan karena ada suatu urusan udzur yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia tidak hadir di majelis. Padahal hatinya bergantung dengan majelis ta'lim. Dia menginginkan selalu hadir, tetapi karena ada udzur, maka Allah Ta'ala tetap mencatatkan baginya pahala, dan rohnya hadir sekalipun jasadnya tidak hadir. Yang keempat, dua-duanya nggak hadir. Jasadnya nggak hadir, apalagi rohnya. Jangankan rohnya, jasadnya nggak hadir. Memang dia nggak biasa hadir, nggak biasa hadir ke majelis. Jadi ada empat kelompok orang yang hadir di majelis itu. Ada 4 macam orang. Ya, kita berharap dan berusaha setiap hadir di majelis ta'lim itu bukan hanya jasad kita saja yang hadir, yang ada, tetapi roh kita pun ada hadir di majelis. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang biasa hadir namun berhalangan sehingga dia tidak hadir, maka seperti ada beberapa orang sahabat yang tidak hadir pada perang Tabuk. Dia tidak hadir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, inna fil madinah la rijalan ma salaktum wadiya ma qata'tum wadiyan wala salaktum illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Illa kanu ma'akum. Di Madinah ada orang-orang
yang maqta'tum wadiyan, tidak seperti kalian melewati lembah-lembah, dan mereka tetap bersama kalian, mereka tetap ada bersama kalian. Habasahumul udhur, mereka terhalang, tertahan oleh udhur. Walaupun mereka tidak melewati perjalanan, tidak memotong jalan, mereka tidak melewati lembah-lembah seperti halnya kita melakukan perjalanan, tetapi mereka mendapatkan pahala dari Allah karena ada udhur tadi. Nah, maka kadang ada orang yang biasa hadir di majelis karena ada urusan, ada udhur tadi, maka Allah Ta'ala tetap mencatatkan baginya pahala. Subhanallah. Ya, semoga jamaah kita yang biasa hadir pada saat ini tidak hadir, mereka tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalaupun kita nggak hadir ke majelis pengen dapat pahala, biasain hadir. Kalau kita membiasakan diri kita hadir, nanti suatu waktu nggak hadir karena ada udzur, tetap kita dapat pahala dan keberkahan itu majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89. Halaman 89. Adabul ghusli minal janabah. 88 kali. Apa 88 udah? Nah, 89-nya sekarang. Wahdhar wal fariidatu min jumlati dzalika sekarang. Wal fariidatu min jumlati dzalika an-niyatu wasti'abul badani bil ghusli. Jadi wal fariidatu min jumlati dzalika, yang fardu dari semua itu adalah an-niyatu. Fardunya mandi itu furudul ghusli ithnani, ada dua. Di kitab Safinah kalau nggak salah begitu lafadznya, furudul ghusli ithnani, fardunya mandi hadas yang sedang kita maksud, yang sedang kita bahas, yang kita maksudkan adalah mandi hadas, mandi wajib, itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Wal fariidatu min jumlati dzalika an-niyatu, niat. Wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan badan dengan basuhan. Meratakan badan dengan basuhan air tadi. Jadi fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Nggak harus pakai sabun, nggak harus pakai keramas, pakai sampo. Yang fardu, yang wajib niat sama air kita ratakan ke seluruh badan. Asal sudah merata itu cukup. Tetapi afdolnya nanti ada sunnah-sunnah dan adab-adabnya dengan bidalki, seperti diurut-urut gitu, usap-usap, dan hanya sekedar kita guyur, kita basahi asal nempel itu air, tetapi kita adalak seperti mengurut-urut, diusap-usap gitu, biar supaya celah-celah atau lipatan-lipatan badan, jari dan sebagainya itu lebih merata, air ke lipatan dan celah-celah jari dan sebagainya lebih merata. Dan kita lebih yakin tentunya kalau kita urut-urut seperti orang mengurut gitu. Bukan hanya kita basuh guyur-guyur langsung selesai, enggak. Jadi fardunya mandi hanya dua, niat mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas besar. Nawaitu ghuslal janabah, nawaitu rafal hadatsil akbar. Boleh niatnya saya niat mengangkat hadas besar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, itu boleh. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar, begitu boleh. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, atau saya niat mandi janabah, nawaitu raf'al janabah, begitu juga udah cukup. Atau nawaitu ghusla janabah, saya niat mandi janabah karena Allah. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Jadi yang penting niat itu di dalam hati tempatnya. Niat itu di dalam hati. Niat sudah kita sering bahas. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu menuju sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi niat itu langsung dikerjain. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun, hakikatnya niat atau definisi niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Haqiqatun hukmun, hukumnya wajib. Mahallun, tempatnya di dalam hati. Wa zaman, waktunya di awal ibadah. Ada tempat, ada waktu. Waktunya niat fi awalil ibadah,
di awal ibadah wudu ketika basuhan pertama dari wajah. Ibadah salat pertamanya ketika takbiratul ihram, maka disitulah waktunya niat. Waktunya niat ketika takbiratul ihram Allah. Nah, sebelum bar kita selesaikan niat dalam hati. Sebelum bar kita niat dalam hati. Allah, bukan yang dilafazkan. Adapun yang dilafazkan itu talaffuz bin niyah, itu sunnah. Adapun yang wajib niat itu di dalam hati, tempatnya di dalam hati, waktunya di awal ibadah. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, saya niat mandi janabah, saya niat mengangkat hadas besar, itu semuanya itu boleh, macam-macam niat. Wasti'abul badani bil ghusli, meratakan ke seluruh badan dengan basuhan. Jadi meratakan air ke seluruh badan. Wa minal wudu'i ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini. Dan daripada wudu tentu ya sunnahnya mandi itu kan wudu dulu. Sebelum mandi hadas kita disunahkan wudu terlebih dahulu. Wa minal wudu'i, dan daripada termasuk bagian daripada wudu ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain, membasuh wajah dan kedua tangan hingga atau beserta kedua sikunya. Kita udah mafhum itu. Wa masu ba'dur rasi, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, beserta kedua mata kakinya. Itu sudah berkali-kali kita bahas di dalam babul wudu. Ma'an niyati, beserta niat, wa tartib, dan berurutan. Wa ma'adahu sunanun muakkadatun fadluha katsirun wa thawabuha jazilun. Selain itu sunnah-sunnah muakkadah, sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Fadluha katsir, keutamanya banyak, wa thawabuha jazil, dan pahalanya juga banyak. Jazil sama seperti katsir. Syukran katsiran, syukran jazilan. Syukran jazilan atau syukran katsiran. Jadi katsir sama seperti jazil. Fadluha katsir, keutamaannya banyak dan pahalanya juga banyak. Sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan. Wal mutahawinu biha khasirun, dan orang yang melalaikannya, yang mengabaikannya khasir, orang yang merugi. Orang yang meninggalkan dan mengabaikan sunnah rugi. Siapa orang yang rugi? Yang mengabaikan sunnah, meninggalkan sunnah. Bagaimana kalau dia meninggalkan yang fardu? Bagaimana kalau dia mengabaikan yang fardu, yang wajib? Itu bukan rugi lagi, itu celaka. Celaka abadi selama-lamanya. Sementara yang mengabaikan sunnah, yang tidak peduli tentang sunnah-sunnah Nabi saja, dikategorikan orang yang rugi, dicap orang yang rugi oleh Allah Ta'ala. Itu hal yang sunnah. Bagaimana kalau dia mengabaikan perkara yang wajib atau yang fardu, wal iyadzubillah. Jadi orang yang rugi itu orang yang mengabaikan sunnah Nabi, orang yang gak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi. Bukan orang yang waktu hidup di dunia terus dia mati gak kesampaian apanya, keinginannya, hobinya, targetnya, atau apalagi istilahnya obsesinya, dia nggak tercapai, dia nggak punya rumah mewah, nggak punya duit banyak, nggak punya mobil mewah, nggak, itu bukan itu. Yang rugi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau tunduk kepada Allah, yang meninggalkan perintah Allah dan yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu baru dikategorikan orang yang rugi. Kerugian yang sebenarnya, kerugian yang sesungguhnya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Orang yang rugi siapa? Semua manusia rugi, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang saling menasihati itu orang yang tidak rugi. Selain itu, selain mereka orang yang beriman, selain mereka orang yang tidak beramal soleh, selain mereka orang-orang yang berwasiat, yang saling menasihati, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, selain mereka semuanya rugi. Walaupun waktu di dunia dia hidupnya serba mewah, nggak pernah susah, bertahun-tahun, 50, 60, 70, 100 tahun selesai. Habis itu dia jadi orang yang rugi nanti di akhirat. Wal mutahawinu biha khasirun, orang yang melalaikan sunnah orang yang rugi. Bal huwa bi asli faraidhi mukhatirun fa inna nawafila jawabirul faraid. Bal huwa bi asli faraidhi mukhatirun,
Bahkan dia dengan pokok yang fardu-fardu tadi itu dia sangat-sangat mengerikan keadaannya. Keadaannya yang sangat membahayakan dan mengerikan. Kalau dia mengerjakan kalau dia meninggalkan yang fardu. Fa innan nawafil jawabirul faraid. Karena amalan-amalan sunnah an-nawafil jam'u nafilah. Kalau satu nafilah, kalau banyak nawafil. Karena ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah itu jawabirul faraid, penambal dari yang fardu. Penambal kekurangan kita di dalam salat yang fardu ditambal, disempurnakan dengan yang sunnah. Disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Nah, kalau orang-orang soleh saja mereka sholat sunnah, mereka mengerjakan sunnah-sunnah, padahal ibadah fardu mereka sudah begitu bagus, udah sempurna. Nah, sementara ibadah fardu kita yang masih berantakan ini nggak mau ditambal dan ditopang dengan amalan sunnah, tidak mau disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Seharusnya yang lebih diutamakan untuk melaksanakan sunnah, yang harus ditekankan mengamalkan sunnah itu kita. Karena perintah yang fardu, amalan fardu kita berantakan, masih jelek. Makanya yang lebih dianjurkan, lebih sangat-sangat ditekankan untuk mengamalkan sunnah ya kita. Kalau ibadah mereka para aulia yang fardunya itu udah sempurna, udah bagus. Ya, sebetulnya mereka tidak sangat membutuhkan amalan sunnah. Karena amalan sunnah itu sebagai penambal dari kekurangan yang fardu. Nah, kita seharusnya yang lebih layak, lebih pantas untuk memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita udah ibadah yang fardu ini jelek, ibadah yang sunnah malas. Salat sunnah malas, padahal salat fardunya kita yang 5 waktu ini masih berantakan, masih jelek. Kurang ilmunya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, kurang ta'zimnya kepada Allah, kurang rasa malunya kepada Allah. Jadi di dalam salat juga harus ada rasa malu, al-haya wa ta'zim, ar-raja wal khauf, berharap, ada rasa takut, ada rasa malu, semuanya itu harus terkumpul ketika kita beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak maghrur, tidak tertipu, tidak terbuai dengan ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita ada rasa malu, rasa takut, merasa kurang ini dan itu, sehingga tidak merasa kita lebih baik dari orang lain, baik di dalam ibadah maupun di luar itu. Adabut tayammum. Berikutnya setelah wudu, mandi janabah, mandi hadas, maka Imam Al-Ghazali akan membimbing kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tayammum. Apa itu at-tayammum? Tayammum itu ya sebagai pengganti dari wudu dan mandi hadas. Ketika kita tidak mendapatkan air, maka kita bertayamum dengan debu yang suci. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, kata Allah. Masih surah Al-Maidah, kelanjutan dari ayat yang sebelumnya mengenai wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban di situ. Jika kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Debu yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiban fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Debunya harus suci, enggak sembarang debu juga. Atau juga suci tapi bukan debu, enggak sah. Tayamum pakai bedak enggak sah. Tayamum pakai sagon. Sagon. Sekarang udah enggak ada sagon ya. Sagon udah enggak ada sekarang. Itu kalau makan sagon enggak boleh ngomong tuh. Kalau ngomong nyembur. Tayamum pakai sagon, pakai bedak, pakai tepung, nggak sah, nggak boleh. Saya nggak mau pakai debu, kotor. Wah, saya was-was, takut ada bakterinya. Saya mau tayamumnya pakai tepung aja atau pakai bedak, ya nggak boleh, nggak sah. Mentang-mentang banyak bedak di rumah, mungkin nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai nur apa nur itu kapur.
nggak boleh bercampur dengan kapur, dengan semen, dengan apapun, harus debu yang suci. Bukan suci dalam debu, bukan. Debu yang suci. Suci dalam debu, lagu itu ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu yang suci tadi. Nah, asbab nuzul ayat tersebut, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin atau yang biasa kita nyebutnya Siti Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu sedang di perjalanan bersama Nabi dan para sahabat. Di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah, ada di kampung yang bernama Al-Baida atau Dhatul Jaish, Bidhatil Jaish atau Al-Baida. Di situ ketika di malam hari, kalung perhiasan, kalau nggak salah kalungnya Sayyidatuna Aisyah jatuh hilang, dicari-cari nggak ketemu sampai datang waktu subuh, semalaman sampai datang waktu subuh. Di situ tidak ada air, dicari-cari nggak ada air, maka turunlah ayat ini. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak menemukan air maka tayamum, untuk sholat dengan tayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Nggak taunya pas udah pagi-pagi onta tuh bangun, onta tuh berdiri, di bawah onta, didudukin onta, nggak taunya di bawah onta perhiasannya. Itu kalung daripada Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin di suatu tempat yang bernama Al-Baida atau Dhatul Jaish. Turunnya ayat fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, tayamum ini sebagai pengganti daripada wudu atau juga mandi hadas. Sama, hanya yang diusap wajah dan kedua tangan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang diusap hanya wajah dan kedua tangan, nggak pakai ngusap kepala, nggak pakai ngusap kaki, atau kaki diborein pakai debu, enggak. Diusap-usap pakai debu, enggak. Cuman hanya wajah sama kedua tangan. Baik pengganti dari hadas kecil untuk wudu, pengganti wudu ataupun pengganti hadas besar. Ada orang punya hadas besar, punya janabah, orangnya disebut junub. Ada orang junub punya hadas besar, pagi-pagi di kampung dia udah cari-cari, tetangga kampung semua kagak ada air, maka dia tayamum. Tayamumnya sama, yang diusap hanya wajah sama kedua tangan. Bukan berarti sebagai pengganti dari mandi hadas dia guling-guling gitu, enggak. Guling-guling di tanah, enggak. Kayak ayam, kayak kucing gitu. Jadi enggak guling-guling. Enggak guling-guling, cara tayamumnya sama, hanya wajah, satu tepukan untuk wajah. Habis itu satu tepukan lagi untuk kedua tangan. Itu cara tayamum. Dan ada perbedaan antara wudhu dengan tayamum. Dengan tayamum kita hanya untuk satu kali sholat fardu saja. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Tetapi sholat sunnah boleh, walaupun 1000 rakaat. Dan tidak boleh bertayamum kecuali sudah masuk waktu. Udah masuk waktu baru boleh tayamum. Kita mau sholat zuhur, tayamum jam 11, nggak sah, nggak boleh. Karena belum masuk waktu. Karena taharah darurah, taharah bersuci yang sifatnya darurat, dan juga taharah dhaifah, bersuci yang sifatnya lemah, karena hanya untuk satu kali sholat fardu saja. Nanti sholat asar kita nggak batal nih, habis tayamum tadi, habis sholat zuhur sampai asar kagak batal, tayamum lagi lah, Anda kan nggak batal, tetap tayamum lagi. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu untuk 2 sholat, 3 sholat, 5 kali sholat fardu, asal nggak batal nggak masalah. Dari maghrib ketemu maghrib lagi besok, kita nggak batal nih, ya sah-sah aja kita langsung sholat karena nggak batal. Tapi kalau tayamum walaupun kita belum batal, tetap harus tayamum kembali karena hanya untuk satu kali sholat fardu, dan bolehnya tayamum setelah masuk waktu. Banyak para aulia, wali-wali Allah Ta'ala dulu mereka sholat subuh menggunakan wudhu isya. Seperti Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Jalani, dan banyak aulia Allah Ta'ala. Ada di antara mereka 40 tahun salat subuh dengan menggunakan wudhu isya. Yusalli subha bi wudhu'il isya. Jadi dari isya nggak batal tuh sampai subuh 40 tahun. Dari isya nggak batal sampai subuh. Salat isyanya di awal waktu, bukan jam 3 salat isyanya. Kalau salat isya jam 3 kita juga bisa, gak batal, tahan sampai subuh setengah 5.
Salat isyanya jam 4 setengah 4 ya gampang tuh bang. Ini salat isyanya di awal waktu mereka, nggak batal tuh, nggak batal sampai subuh. Bukan berarti nggak tidur, tidurnya sambil duduk. Ya mungkin hanya beberapa menit, hanya beberapa detik, ngelejap begitu aja kayak tidur ayam. Habis ibadah, sholat, baca Quran, baca kitab, murojaah kitab, sambil duduk bersila nyender atau sambil duduk bersila seperti ini. Dia tidur hanya beberapa detik, beberapa menit, bangun lagi, ibadah lagi. Karena itu nggak batal. Selama maaf, lubang belakang dubur merekat, menempel di tempat duduk, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau udah nungging pas bangun, ya batal. Udah celentang, udah nengkurap, udah batal. Posisi ketika kita bangun masih duduk bersila. Dari pertama sampai kita bangun posisinya masih seperti itu dan tidak ada orang yang mengatakan, fulan tadi ente buang angin. Anda dengar tadi ente buang angin. Itu kalau ada yang memberitakan seperti itu, orangnya thiqah dapat dipercaya, ya kita harus percaya. Kita harus percaya kalau orang itu bisa dipercaya, orangnya jujur. Tapi kalau teman kita mungkin bercanda, orang yang nggak bisa dipercaya, sering bercanda, sering bohong, ya apa kita nggak usah ikutin, kita nggak usah dengerin. Berarti kita yakin kita belum batal. Tadi tidurnya kita tuh hanya sebentar-sebentar. Tapi kalau yang memberitahu itu Nabi, wajib percaya karena Nabi maksum, nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong, nggak mungkin dusta kalau para Nabi. Kita harus percaya. Walaupun kita tadi duduk cuman tidur dalam keadaan duduk cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit, sebentar dan kita nggak berubah posisi, tetapi seorang Nabi yang mengatakan ya fulan tadi buang angin, kita wajib percaya karena yang mengatakan Nabi atau Rasul. Jadi tayamum tidak boleh berkali-kali untuk sholat fardu, hanya untuk 1 kali sholat fardu saja. Tidak seperti wudhu, ente dari maghrib sampai isya nggak batal, sholat isya nggak usah wudhu lagi karena dari maghrib nggak batal. Bahkan dari tadi sore, dari habis asar nggak batal, langsung sholat isya karena nggak batal, boleh-boleh aja. Tapi berbeda dengan tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Adabut tayammum fa in ajazta 'anil maili faqdi ba'da talab. Jika engkau tidak sanggup, ajazta lemah maksudnya engkau tidak sanggup tidak ada air li faqdihi karena ketiadaan air ba'da talab setelah mencari. Jadi harus dicari dulu. Auli mani'in atau karena ada penghalang mani' minal usuli ilaihi untuk sampai ke sana, untuk sampai ke tempat air, min sabu'in dari binatang buas, aw min habisin atau karena ada yang memenjarakan kita. Seseorang naudzubillah di dalam al-habs, mahbus, di penjara. Walaupun depan dia ada air tuh, wah ada air keran deras banget, kolam banyak airnya. Tapi kita yang di kerangkeng di penjara, naudzubillah. Maka kita di dalam penjara itu tayamum karena nggak dibukain, nggak dibolehin kita wudhu. Kita tayamum walaupun depan kita banyak air. Ya kita nggak bisa gunain. Kitanya di dalam penjara, naudzubillah min dzalik. Atau ada sumur, ada sungai di sana banyak air tapi ada sabuk binatang buas, banyak buayanya. Atau sebelum sampai ke sungai di situ banyak macan, binatang buas, kita nggak mungkin sampai ke sana. Kalau kita maksain ke sumur, ke mata air, wah kitanya jadi mangsa mereka. Jadi mangsanya binatang buas. Jadi tadi ba'da tolab merupakan syarat. Harus mencari dulu. Sebelum mencari nggak boleh langsung tayamum. Di rumahnya dia nggak ada air, mati listrik, atau tangki kosong, mesin air rusak, atau sumurnya kering, bermasalah. Jadi nggak ada air di rumah kita, ya kita ke masjid. Kita ke rumah tetangga, kita minta air sama tetangga kita. Kalaupun kita nggak dikasih, beli. Kalaupun harus beli kita. Tapi dengan harga yang wajar. Bithamanil mithil. Bithamanil mithli, thamanil mithil. Kalau harganya nggak wajar, nggak apa-apa, kita nggak usah beli, kita tayamum walaupun duit kita banyak. Walaupun duit kita banyak, ada ember, ada air seember dijual 100.000. Wah mahal banget 100.000 seember. Udah nggak usah tayamum, nggak usah wudhu, tayamum aja kita. Kan ada air, ente kan banyak duit, nggak. Sekalipun ente banyak duit, harganya nggak wajar. Harganya nggak wajar, maka ente tayamum, nggak usah wudhu, nggak usah beli. Tapi kalau masih dalam batasan wajar, seember berapa? 20.000, 15.000 itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, wajib beli, wajib kita beli. Wajib kita beli untuk wudhu.
Tapi kalau udah harganya nggak wajar, maka nggak usah beli, nggak usah wudhu, kitanya tayamum. Dan setelah mencari itu ada tiga batasan atau tiga macam. Seseorang jarak, ada yang disebut dengan haddul ghauth, ada haddul qurb dan haddul bu'ud. Haddul ghauth itu jarak orang minta tolong. Kalau orang berteriak minta tolong, haddul ghauth kata para ulama ahli fikih sekitar 300 hasta jauhnya, 150 meter. Kalau 1 hasta setengah meter berarti 2 hasta semeter. Nah 300 hasta itu 150 meter. Nah ketika seseorang dia di rumahnya tidak ada air, tidak menemukan air, maka dia cari sampai batasan haddul ghauth sekitar 300 hasta atau 150 meter. Lalu setelah itu, setelah lebih dari haddul ghauth, haddul qurb, jarak dekat. Nah jarak batasan dekat itu sampai 9.000 hasta, 4,5 kilo. Kalau 1 hasta setengah meter berarti 9.000 hasta itu 4.500 meter, 4,5 kilo. Nah kalau 4 kilo jarak 2 kilo 3 kilo di sini di Kampung Makassar nggak ada air, tapi ada di Pinang Ranti, ada di Pondok Gede, itu masih wajib kita cari ke sono. Jangan langsung tayamum. Nggak boleh kita langsung tayamum. Di Kramat Jati ada, di Cilitan ada, itu baru sekitar 2-3 kilo, masih wajib kita cari ke sana. Tapi kalau sudah lewat dari itu 4,5 kilo kurang lebih sekitar 9.000 hasta, lebih dari itu walaupun yakin di sana ada air, nggak wajib kita cari. Ada air di mana? Di Tanabang, wah kejauhan tuh mah. Ada air di Bogor, di Depok, nggak usah kita ke sana, nggak usah wudhu, kitanya tayamum di sini. Karena sudah lebih dari 9.000 hasta, sekitar 4.500 meter atau 4,5 kilo. Kalau masih jarak itu masih 2-3 kilo, 4 kilo, wajib kita cari. Apalagi kita yakin, walaupun nggak yakin wajib kita cari ke sana dulu. Apalagi yakin kita harus cari. Tapi lebih daripada itu, sekalipun yakin ada air di sana, kita nggak wajib cari karena terlalu jauh, lebih dari haddul qurbi yang disebut haddul bu'ud. Jadi setelah mencari, jadi ini a'dzar tayammum, udzur. Asbabu tayammum, sebab tayamum karena tidak ada air. Atau ada air tapi kita nggak bisa sampai karena ada binatang buas. Kitanya naudzubillah min dzalik, kitanya nggak bisa sampai karena di dalam ruangan, di penjara. Atau ada air tetapi digunakan untuk minum, pas-pasan hanya untuk minum, baik untuk minum manusia ataupun hewan. Nggak boleh air pas-pasan buat minum kita gunain buat wudhu, nggak boleh, haram kita. Pas-pasan buat minum kita gunakan untuk berwudhu, nggak boleh. Ya kitanya tayamum, walaupun ada air 1 kolam, 2 ember, 3 ember, tapi orang banyak buat minum, buat kebutuhan orang minum di perjalanan nih, rombongan, maka nggak boleh kita wudhu, dosa kalau kita wudhu karena ini buat minum. Maka kitanya tayamum. Au kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atashika au atashi rafiqika, atau airnya ada, au kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi, air ada di hadapan kita, tahtaju ilaihi, engkau membutuhkan, baik untuk menghilangkan hausmu atau haus rombonganmu, artinya untuk minum, untuk engkau minum atau untuk kebutuhan minum rombonganmu, kawan-kawanmu, rafiqika. Au kana milkan li ghairika, atau ada tapi milik orang lain, bukan milikmu, ya nggak boleh juga. Ada punya orang, bukan punya kita tuh air, nggak boleh kita pakai. Walam yabi' illa bi aktsara min thamanil mithli, atau ada tapi tidak dijual kecuali dengan harga lebih daripada harga yang wajar. Itu tadi saya sudah singgung. Dia tidak menjualnya kecuali lebih banyak, lebih berharga. Maksudnya lebih berharga di sini lebih mahal. Bi aktsara, lebih mahal, lebih tinggi dari harga yang wajar. Maka kita nggak usah wudhu, kitanya tayamum karena air itu dijual dengan harga yang nggak wajar. Au kana bika jarahatun atau jarahatun, au kana bika jarahatun au maradun takhafu minhu ala nafsika, atau ada padamu jerahah, luka, ada luka, ada koreng, au maradun atau sakit, takhafu minhu, engkau takut, ala nafsika, atas dirimu. Kata para fuqaha, sekiranya kalau pakai air, menggunakan air, itu luka
susah sembuhnya, lama sembuhnya. Kalau kita menggunakan air, kita berwudu karena lukanya ada di tangan, di anggota wudu, maka akan lama proses penyembuhannya atau akan mendatangkan penyakit yang baru. Akan mendatangkan penyakit yang baru atau lebih lama proses penyembuhannya, maka kita nggak boleh wudu, kitanya tayamum. Tetapi setelah itu dikatakan nggak boleh menggunakan air itu oleh seorang dokter yang muslim. Dokter muslim dan thiqah, dapat dipercaya, adil orangnya. Apa itu adil? Tidak berbuat dosa besar dan tidak terus menerus bila berbuat dosa kecil. Kalau yang bilang dokter itu non muslim atau muslim tapi dia ya kadang sholat kadang kagak. Dokter walaupun muslim tapi dia nakal, badung, bader, dia jarang sholat, nggak boleh kita percaya. Nggak boleh kita percaya walaupun dia seperti itu, ya karena dia tidak soleh, banyak berbuat dosa, orang fasik, apalagi yang non muslim. Kita mendengarkan nasihat dokter, jangan kena air, bapak, ibu kalau kena air nanti akan lama proses penyembuhannya, atau akan mendatangkan penyakit baru, akan timbul penyakit baru. Nah kalau dia orang yang muslim, orang soleh, orang baik dapat dipercaya, maka kita harus mendengarkan nasihatnya, ujangannya. Jadi ketika kita memiliki luka, ada luka di anggota wudhu kita, ada luka atau ada sakit dan kita khawatir kalau menggunakan air akan berbahaya, akan membahayakan diri kita, fasbir, maka sabarlah hatta yadkhula waqtul fardhu, maka sabarlah engkau sehingga masuk waktu sholat fardu. Jadi bolehnya tayamum itu masuk waktu sholat fardu, masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Nah, itu tadi sebab-sebab diperbolehkannya kita tayamum, karena tidak ada air atau ada air tapi kita tidak bisa sampai ke sana untuk mengambilnya karena di sungai ada binatang buas, ada buaya dan sebagainya, atau seseorang yang dia di dalam penjara walaupun di sekitar dia banyak air, atau juga ada air tapi untuk minum manusia atau untuk minum hewan, untuk minum tunggangan kita, buat minum onta, buat minum keledai, buat minum kuda, sementara itu buat tunggangan kita, maka kitanya tayamum. Atau juga ada air tapi dijual dengan harga yang lebih tinggi, tidak wajar, itu juga kita tayamum. Atau juga tadi karena ada jerahah, ada luka, jerahatun, karena ada luka atau sakit yang membahayakan kalau kita menggunakan air, semuanya itu sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Dan sabar, tahan dirimu hatta yadkhula waqtul fardhu, sampai masuk waktu salat fardu. Udah masuk waktu salat baru kita boleh tayamum. Sebelum masuk waktu salat tayamumnya nggak sah. Kalau bahasa kita nggak aci gitu. Nggak aci, jadi harus diulang tayamumnya, nggak aci itu. Nggak sah. Bahasa anak dulu tuh kalau main nggak acin. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhu. Biar nggak ngantuk nih. Tsumaqsid sa'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian engkau menuju sa'idan, debu, thayyiban, yang baik. Yang baik maksudnya bukan milik orang, memang milikmu, halal, thayyib. Alaihi turabun, yang ada debunya, yang ada tanah yang berdebu. Nggak bisa tanah lempung, tanah liat, tanah basah, nggak boleh, nggak sah. Tanahnya harus yang berdebu. Khalisun, yang murni, tidak bercampur dengan kapur, dengan bedak, dengan makanan, dengan tepung. Tahirun, yang suci. Layyinun, yang lembut, jangan yang kasar yang membahayakan. Fadrib alaihi kaffaika, maka tepuk dengan kedua telapak tanganmu, tepuk. Fadrib bukan pukul di sini. Daraba yadribu, yadrib bukan pukul, artinya fadrib alaihi kaffaika, tepuk dengan kedua telapak tanganmu. Dhaman baina asabi'ika, merapatkan antara jari-jarimu. Jari-jari lah. Ketika kita menepuk itu debu sewaktu tayamum, jari jemari rapat. Jangan renggang begini, dengan merapatkan jari-jari. Dhaman baina asabi'ika, menyatukan, menempelkan dan menggabungkan antara jari-jarimu.
bukan dengan cara direnggangkan tetapi dirapatkan, dengan merapatkan, dhaman merapatkan. Wa istibahatas shalah, dan niatkan untuk istibahatis shalah, untuk diperbolehkannya salat. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya salat. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum listibahatis shalah, itu cara niatnya. Niatnya tayamum, saya niat tayamum untuk diperbolehkannya salat listibahatis shalah. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Lam arti untuk, istibahah untuk diperbolehkannya, listibahatis shalah. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan salat atau mendirikan salat. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Usap dengan keduanya, dengan kedua telapak tanganmu itu, wajhaka, wajahmu. Jadi bukan satu telapak tangan, bukan satu tangan kanan doang atau kiri doang, enggak. Dengan kedua telapak tangan, habis ditepukkan ke debu tadi, diusapkan dengan kedua telapak tanganmu, wajhaka, wajahmu. Kullahu, seluruhnya, seluruh wajah. Marratan wahidah, hanya satu kali. Enggak disunahkan 2-3 kali seperti halnya wudu. Kalau wudu disunahkan at-tatslits, men-3 kalikan basuhan dan usapan. Tapi kalau di dalam tayamum enggak, hanya satu kali saja. Hanya satu kali. Wala tatakallafu isalal ghubar ila manabiti syu'ur khaffat au kathufat. Dan jangan kau memaksakan menyampaikan debu isalal ghubar. Wala tatakallaf, jangan kau memaksakan isalal ghubar, menyampaikan ghubar, debu, ila manabiti syu'ur, ke tempat tumbuhnya rambut. Baik khaffat yang tipis maupun yang tebal. Baik rambutmu, jenggotmu yang tipis maupun yang tebal, jangan kau memaksakan debu, dimasukin debu, wah jenggotnya tebal. Kan tebal tuh jenggotnya atau rambutnya, jadi sampai dimasukin debu tuh diaur-aurin, atau biar supaya masuk ke permukaan kulit. Jenggot yang tebal orang Timur Tengah gitu, terus dia buka, diuraikan, jenggotnya dimasukin. Nggak usah begitu juga kali. Nggak begitu jadinya. Jadi cukup dengan yang nampak, kulit kita yang nampak saja, kulit wajah yang nampak saja. Nggak usah sampai kita uraikan rambut yang tebal atau jenggot cambang yang tebal laki-laki, nggak usah disampaikan sampai ke dasar kulit. Hanya bagian kulit wajah yang nampak saja yang diusapkan dengan debu tadi ketika tayamum. Tsummanzi khatamaka, kemudian copot cincinmu, khatam. Tsummanzi khatamaka. Jadi yang pakai cincin copot. Jadi karena kalau dipakai, kalau nggak dicopot itu nanti ya nggak sampai debu, nggak kena debu tuh yang di bawah cincin tuh, kulit yang di bawah cincin nggak kena debu. Itu ketika mengusap wajah, buka cincin sunnah. Tapi ketika mengusap tangan bukan sunnah lagi, wajib copot karena kan ngusap tangan. Kita ketika mengusap tangan. Tapi waktu mengusap wajah sunnah. Copot cincin masih sunnah waktu mengusap wajah. Nah ketika mengusap tangan, usapan tangan bukan sunnah lagi, wajib dicopot. Karena kalau nggak dicopot nggak sampai. Jadi debu nggak sampai ke di bawah kulit yang terhalang oleh cincin itu tadi. Kalau nggak dicopot, maka wajib dicopot ketika mengusap kedua tangan. Adapun yang ketika membasuh wajah, menanggalkan atau mencopot cincin sunnah. Waktu mengusap tangan wajib. Amin. Ya dikontrol Islam. Tsummanzi khatamaka wabrib dharbatan tsaniyah. Dan engkau tepuk dengan tepukan yang kedua. Tepuk dengan tepukan yang kedua, mufarrijan baina asabi'ika. Nah, harus engkau renggangkan. Ketika tepukan yang kedua renggang karena untuk tangan nih. Tapi tadi waktu tepukan yang pertama itu dirapatkan karena buat wajah. Ketika untuk wajah, usapan ke wajah sewaktu tayamum, jari jemari dirapatkan. Dhaman tadi itu, dhaman baina asabi'ika. Tetapi ketika akan mengusap kedua tangan, untuk usapan kedua tangan, maka mufarrijan, merenggangkan baina asabi'ika, antara jari jemarimu. Wamsah bihima yadaika, usap dengan
kedua tangan tersebut, kedua tanganmu, ma'a mirfaqaika, beserta sikumu, beserta siku. Jadi yang di telapak tangan, debu yang di telapak tangan untuk mengusap tangan, yang di telapak tangan kiri, maaf. Debu yang di telapak tangan kiri untuk mengusap tangan kanan. Yang di telapak tangan kanan untuk mengusap tangan kiri. Dan dibagi dua itu, yang di telapak tangan, yang setengahnya itu untuk tangan bagian atas, begini. Yang setengahnya lagi untuk tangan bagian bawah. Ini buat tangan atas, yang jari ini telapak jari untuk bagian atas. Yang telapak yang segi empat ini untuk bagian bawah nanti sini nih. Sampai di siku diputar. Nah itu. Yang telapak tangan kanan jangan kena tadi tuh, jangan kepegang-pegang tuh. Jangan begini, begini jangan. Jadi yang telapak tangan kanan masih bersih untuk telapak tangan kiri. Untuk tangan kiri maksudnya. Yang di telapak tangan kanan untuk mengusap tangan kiri. Mufarrijan baina asabi'ika, merenggangkan antara jari jemarimu. Wa amsah bihima, usap dengan kedua tangan tersebut, dengan telapak tangan tadi yang berdebu, yadaika, kedua tanganmu. Ma'a mirfaqaika, beserta kedua sikumu. Mirfaq dengan siku, tulang yang menonjol antara lengan bawah dan lengan atas, baina sa'id wal adud. Fa in lam tastaw'ibhuma fadrib darbatan ukhra ila antastaw'ibahuma. Jika belum merata maka ya tepuk lagi. Kalau tadi belum merata tepuk lagi. Tapi kalau sudah merata sekali udah cukup. Tidak disunahkan kedua dan ketiga. Tidak disunahkan 2-3 usapan. Kalau sudah rata, tapi kalau usapan pertama sekali usapan belum merata, ya maka tambahin lagi. Kalau sekali belum merata, maka kita harus menambahkan usapan tadi. Tsumma ihda kafaika bil ukhra, kemudian usap salah satu dari telapak tanganmu kepada yang lain. Jadi yang ada di telapak tangan kiri untuk membasuh, untuk mengusap tangan kanan. Yang di telapak tangan kanan untuk mengusap tangan kiri. Wamsa ma baina asabika bitakhlil, dan juga harus ditakhlil. Antara jari jemarimu di situ ditakhlil. Nah, setelah begini terus ditakhlil. Nah, gitu. Di sela-sela takhlil. Wa sholli bihi fardhan wahidan, salatlah engkau dengan tayamum itu hanya untuk satu kali salat fardu saja. Wa ma syi'ta minan nawafil ba'dal fardhi, dan terserah engkau, terserah kamu dari salat-salat sunnah. Salat sunnah, ba'diyah, salat hajat, salat ini, salat anu, boleh terserah. Walaupun 100 rakaat, 1000 rakaat lagi boleh. Berapapun kalau salat sunnah boleh. Tapi kalau salat fardu hanya satu kali dengan satu tayamum tadi. Fa idza aradta fardhan tsaniyan, jika engkau hendak melaksanakan fardu yang kedua, intimu salat fardu lagi, fastanif lahu tayammuman akhar, maka engkau harus mengulang tayamum lagi. Engkau harus tayamum kembali. Jadi harus tayamum lagi. Walaupun tadi kita belum batal tayamum yang pertama. Kita mau salat fardu yang kedua nih, habis salat zuhur tadi kita masuk waktu asar, kita mau salat asar, tayamum lagi. Sampai maghrib tayamum, salat asar nggak batal, maghrib tayamum lagi walaupun nggak batal. Jangankan itu, dari maghrib sampai ke isya cuma 1 jam kita nggak batal, wajib tayamum lagi. Jadi untuk satu kali salat fardu saja at-tayamum. Ketika tadi ada sebab-sebabnya sudah kita baca, asbabut tayamum. Nah, walaupun ini jarang kita praktekkan tayamum, tapi kita harus tahu. Kita harus ngerti sewaktu-waktu nggak ada air, kita lagi jalan ke suatu kampung, apalagi di Timur Tengah, padang pasir yang jarang menemukan air, atau di gunung, mau ke sungai, mau ke kali, ke sumur, jauh, susah, ya maka kita tayamum. Ketika tidak ada air, atau di pesawat, toiletnya pun kagak ada airnya, misalkan kecil banget air. Udah sempit toilet pesawat, terus airnya kecil sedikit lagi, ribet banget ya. Ya kalau sebentar, kalau perjalanan yang jauh berjam-jam, ya mau nggak mau, kalau memang di pesawat juga nggak ada debu, bersih, debu sedikit pun nggak ada, ya kita sholat faqidu tahurain, tanpa 2 alat suci, nggak ada air, nggak ada debu, maka sholat seadanya. Sholat apa adanya, tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Tapi nanti di tempat tujuan kita ulang. Sholat kita hanya untuk menghormati waktu. Sholatnya kita di dalam pesawat hanya untuk menghormati waktu saja, untuk menghormati waktu. Nanti di tempat tujuan kita ulang, wajib kita ulang. Allahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, mengapa masih sering terjadi perdebatan
ada perbedaan antara organisasi NU dengan waduh. Organisasi NU dengan Muhammadiyah ya semua. Kalau masalah furu'iyah cabang-cabang agama ya wajar, dari dulu memang ada perbedaan. Masalah cabang-cabang agama bukan yang usul, bukan yang pokok, bukan masalah yang prinsip. Adapun masalah yang usul, yang pokok, yang prinsip ya dari dulu subuh 2 rakaat, nggak ada perbedaan di antara para ulama. Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Masalah furu'iyah cabang-cabang agama, si anu tahlilan, yang lain nggak ada yang mau tahlilan, yang si anu nggak mau. Kita bikin maulidan, si fulan nggak mau maulid, terserah, nggak masalah dia nggak mau maulid. Yang bermasalah itu kalau dia mengecam, menyalahkan kita yang maulid, mencaci maki orang yang maulid. Dia nggak mau ziarah kubur, terserah, tapi yang rugi dia yang nggak ziarah. Nabi aja ziarah, Nabi, sahabat, para aulia aja ziarah kubur. Kalau ente nggak mau ziarah nggak masalah, tapi jangan menyalahkan, apalagi menghujat, mengatakan sesat orang-orang yang ziarah, yang tahlilan dan sebagainya. Bagaimana kita kalau punya utang ke orang lain, tetapi orang yang diutangi ketika sudah tidak ada alamatnya, terus kita harus membayar utang tadi kepada siapa? Juga sebaliknya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang punya utang ke kita? Ya kalau kita utang orang yang kita mau bayar, berhutang dengan seseorang kepada seseorang, kita mau bayar, orangnya udah nggak ada, kita cari alamatnya nggak ada, nomor kontaknya juga nggak ada, ya kita sedekahin buat dia pahalanya. Kita sedekah ke fakir miskin, niatkan buat dia pahalanya. Allah, saya sedekah nih buat si fulan, saya punya utang sama si fulan 5 juta, saya sedekah pahalanya buat si fulan, ya Allah, buat saya yang punya hutang kepada dia. Saya bukan nggak mau bayar, saya mau bayar, tapi orangnya kagak ada nih, kemana orangnya nih, nggak jelas rimbanya nih. Kita udah cari-cari, kita udah telusuri, nggak ada, ya kita sedekah, pahalanya kita niatkan untuk orang tersebut. Itu tadi, ini bertanya tentang bagaimana kalau di dalam kendaraan bis, baik di dalam bis, dalam pesawat. Itu tadi kita qadha, karena kita sholatnya hanya untuk menghormati waktu, tidak ada air, tidak ada debu untuk tayamum, sholat apa adanya, nanti kita qadha, kita ulang. Bukan kita qadha, kita ulang, maksud saya, kita ulang, i'adah, wajib kita ulang ketika sudah sampai di tempat tujuan. Apa benar Rasulullah SAW pernah mandi janabah hanya yang menggunakan air 1 gayung saja? Apa bedanya hadas dengan najis? Nabi di dalam hadis, Nabi berwudu dengan 1 sok. Wudu dengan 1 mud. Nabi berwudu dengan air 1 mud, mandi dengan air 1 sok. 1 sok itu 4 mud, 1 mud 1 genggam. 1 mud itu segini. Kalau beras makan pokok 1 mud itu 675 gram. Taruh kita genapin 700 gram, 7 ons. Jadi 1 mud itu nggak sampai 1 kilo. Sekitar 7 ons. Itu kurang lebih, ada sedikit perbedaan di antara para fuqaha. 1 mud itu sekitar 7 ons, 675 gram atau 700 gram. Nggak sampai 1 kilo alias 7 ons. Nabi pernah berwudu pakai air cuma 1 mud. Air cuma segayung. Ya kalau kita sekarang segayung lah. Kita mana bisa wudu segayung ya. Allah. Kita harus belajar. Sewaktu-waktu darurat nanti air pas-pasan kita harus bisa. Kita harus bisa wudu sekali-kali pakai air cuma segayung, dikit-dikit. Dikit-dikit, jangan langsung segayung, dikit-dikit. Batangan juga dikit-dikit. Ya kalau kita terbiasa bisa tuh 1 gayung atau paling enggak 2 gayung lah. 1-2 gayung. Nabi pernah wudu dengan 1 gayung. Mandi dengan 1 sok 4 mud, 4 gayung. Mandi 4 gayung. Cuma 4 gayung. Kita kalau mandi wah, ada kayak orang ngamuk ya. Kalau kayak orang marah-marah, kayak orang ngamuk. Israf berlebih-lebihan nggak boleh. Israf berlebih-lebihan kalau milik kita makruh. Kalau air itu punya kita, tapi kalau di masjid nggak boleh, haram jadinya. Kalau itu air wakaf, kita gunakan berlebih-lebihan di dalam wudu dan mandi, nggak boleh, jadi haram, bukan makruh lagi. Makruh itu kalau air milik kita. Tapi kalau milik umum, punya masjid, kita berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, bukan makruh lagi tapi haram. Yang diperbolehkan israf berlebih-lebihan itu 2. Di dalam sedekah sama di dalam menjamu dan menghormati tamu.
Tapi kalau ente sedekah berlebihan, jor-joran, ente habisin 75%, 100%, semuanya harta ente sedekahin. Itu enggak dibilang israf, tidak dikatakan israf atau tabdzir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, para aulia itu mereka enggak takut besok. Gimana besok terserah, yang penting sekarang dia punya duit semua disedekahin di jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ada yang 100%, 75%, 50% paling enggak. Disedekahin seluruhnya. Gimana besok? Tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan level kita. Kalau kita belum level, belum sanggup gitu, belum kuat begitu. Paling enggak 10%, 5% dari harta kita. Jadi berlebihan di dalam sedekah itu tidak apa-apa. Dan juga yang kedua, tidak dikatakan israf, tidak dikatakan berlebihan, tidak dikatakan mubadzir, adalah di dalam ikramul dhaif, memuliakan tamu, menjamu tamu. Bahkan orang-orang soleh dulu kadang yang datang satu orang dipotongin kambing. Yang datang cuma satu orang, dua orang, dipotongin kambing. Bukan beli sekilo, 2 kilo kambing, motong kambing. Yang datang cuma satu orang, dua orang, 3 orang. Ada lagi Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus di Aden. Kalau yang belum lama, seminggu yang lalu wafat, ulama besar Habib Abu Bakar Adani Al-Masyhur. Ini 5 abad yang lalu, Habib Abu Bakar Adani Al-Idrus. Seorang ulama wali besar di Aden, di Yaman, Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau pernah kedatangan ulama satu orang. Itu ulama datang satu orang dari kalangan masyayikh. Satu orang datang yang mungkin di bawah, di belakangnya ada 2-3 orang muridnya atau khadim-khadimnya gitu. Yang datang nih ulama satu orang, dipotongin 50 ekor kambing sama Habib Abu Bakar Adani Al-Idrus karena dermawannya beliau. Wali, kaya raya dan dermawan. Kata ulama yang datang, ya Habib, ini enggak tabdzir, ini enggak berlebihan antum nih. Yang datang anak cuma sendirian, kok yang dipotong potongin 50 ekor kambing. 50 ekor kambing enggak tanggung-tanggung, bukan 1-2 ekor, 50 ekor kambing. Kata Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, saya memuliakan ilmu yang ada pada dirimu. Saya bukan semata-mata melihat dirimu yang satu orang ini yang datang, tetapi saya memuliakan ilmu yang ada di dalam dirimu ya Syekh, ya Fulan. Silakan engkau cicipi sekedarnya yang engkau mampu. Nanti sisanya akan aku bagi-bagikan ke seluruh penduduk kota Aden. Dan orang-orang soleh dulu, mereka biasa kalau kedatangan orang soleh itu mereka bikin hidangan tuh berlebihan, banyak. Yang datang 5 orang bikin buat 50 porsi. Yang datang 10 orang bikin buat 100 porsi. Kenapa? Sengaja. Yang datang orang soleh biar makanan itu dipandang sama mereka. Biar kena pandangan orang-orang soleh. Sehingga nanti pandangan orang-orang soleh yang penuh dengan barokah itu, nanti makanan tersebut dibagi-bagikan kepada keluarga dan para tetangga. Begitu. Itu tradisi orang-orang soleh dulu, apalagi di Hadramut Tarim seperti itu. Jadi bukan berarti berlebihan. Yang datang 2-3 orang bikin hidangan buat 10 orang. Yang datang 10 orang bikin hidangan buat 100 orang. Begitu. Karena biar dipandang sama mereka makanan yang terhampar ini, biar dipandang sama mereka nadhrahnya mereka, pandangan mereka itu penuh dengan doa dan barakah. Sehingga itu makanan yang dipandang oleh mereka yang penuh dengan barakah, setelah itu diberi makan kepada keluarganya, famili, kerabat, dibagi-bagiin tetangga-tetangga. Begitu tradisi orang-orang soleh dahulu, mereka sangat-sangat perhatian. Dan mereka ketika menjamu tamu luar biasa, memuliakan tamu luar biasa. Nggak seperti orang sekarang, tamu berjam-jam, 2-3 jam air putih aja yang dikasih. Disediain air putih doang, udah kayak ikan mujair tuh tamu, untuk kagak kembung. Ya Allah, kagak dikasih kopi, teh, makan, ajak makan. Duit banyak, makan banyak di dalam. Minum doang yang ditawarin. Ya kalau kita nggak punya makanan, tinggal pencet GoFood. Pesen, tetangga sekitar kita banyak tempat makan. Nah gitu. Jadi apalagi Habib Abu Bakar Al-Adani ini luar biasa. Beliau ini orang wali besar yang kaya raya dan dermawan. Dan dermawan luar biasa. Insya Allah kapan-kapan nanti kita sambung lagi tentang karamah dan manaqib beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini malam yang terbaik, teristimewa,
penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah, penuh dengan istiqamah dan ketaatan. Semoga Allah Ta'ala merubah keadaan kita di tahun baru Hijriah ini kepada keadaan yang lebih baik. Amal kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, ketaatan kita bertambah kepada Allah, ucapan kita bertambah baik, perbuatan kita bertambah baik, perilaku kita bertambah baik, akhlak kita bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala merubah keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin, bangsa kita, negara kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana il ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya rabbal alamin. Ya